bersyukur pada pagi hari ini kami berkumpul bersama-sama secara virtual dalam Kingdom Family Indonesia untuk beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu, dan mendengarkan suara-Mu. Terima kasih Bapa. Kami datang kepadamu, curahkanlah roh-Mu di antara kami. Kami semua yang ada di tempat masing-masing yang sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati juga semua devices yang kami pakai, sinyal-sinyal yang menolong kami bisa berhubungan satu sama lain. Tuhan memberkati. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya dalam pemberitaan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, kami yang mendengar dan kami yang berbicara. Tuhan berkati dan kuasai kami dengan roh. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kami yang percaya berkata, amin. Saya harap suara saya cukup jelas. Jelas, Bu. Ya, Jelas, baik. Bu. Firman Tuhan menjadi renungan kita pagi ini saya ambil dari Lukas pasal 14 ayat 25 sampai ayat yang ke-33. Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 33. Kalau Bapak Ibu sudah ketemu, oke, saya mau baca bagi Bapak Ibu sekalian dan kita semua. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil beriring, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain ya, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ya, tema ini adalah tema pemuritan. Memang ayat-ayat yang saya baca mungkin sudah dibacakan juga ya, tapi tidak mengapa. Hal yang penting bagi kita adalah bahwa ini menolong kita untuk mengikuti Yesus. Secara gamblang dalam pembacaan kita, ini dikemukakan oleh Yesus tentang harga untuk menjadi murid Kristus yang sejati dan penuh kemenangan. Dua perumpamaan yang digunakan, dua perumpamaan yang digunakan Tuhan Yesus menekankan tentang pentingnya memperhitungkan biaya untuk tugas penting, yaitu membangun menara dan berperang. Perumpamaan pertama adalah tentang memperhitungkan biaya untuk menyelesaikan tugas dengan sukses dan tidak dipermalukan tentunya ya, ayat 28 sampai 30. Yang kedua adalah tentang
memperhitungkan biaya untuk berperang secara strategis agar menang dan tidak menderita kerugian besar. Itu ayat 31 ya, dan sampai 33. Yesus sebagai pemberita kebenaran yang begitu meyakinkan dan telah terlihat melakukan banyak mujizat, telah mengajar dengan fasih dan otoritas yang besar, sehingga banyak orang mengikuti kemanapun dia pergi. Mereka ingin mendengar lebih banyak tentang ajarannya dan haus untuk melihat lebih banyak mujizatnya. Itulah sebabnya semakin banyak orang berkerumun dimanapun dia berada. Bapak Ibu, kalau dalam mempelajari kehidupan Yesus, biasa disebut masa ini adalah masa ketenaran atau masa kepopuleran Yesus, di mana dia banyak berbuat mujizat, banyak mengajar dengan penuh otoritas, dan banyak menarik perhatian massa. Bahkan dikatakan bahwa di pasal-pasal ayat sebelumnya, di Lukas pasal 19 selanjutnya dalam pembacaan itu di konteks Injil Lukas, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan pemimpin orang Yahudi saat itu ingin membunuh, tetapi mereka tidak bisa, saking banyaknya orang menyertai dia. Jadi sudah begitu banyak orang yang mengikuti dan pergi bersamanya. Lalu dia berpaling kepada mereka dan secara eksplisit menyatakan tentang syarat dan tuntutan bagi para pengikutnya yang sejati. Kisah ini secara langsung menegur orang-orang yang mementingkan diri sendiri, tetapi mendorong mereka yang benar-benar sejati mencari dan mengikuti Kristus. Ini secara konkret memisahkan lalang dari gandum, kambing dari domba, dan memisahkan mereka antara orang banyak yang berpura-pura mengikut hanya karena mujizat, hanya karena ketenaran dengan pengikut yang sejati. Prinsip-prinsip ini tampak berat dan sulit bagi orang kebanyakan yang bukan pengikut sejati Kristus. Namun inilah prinsip-prinsip yang membedakan antara pengikut yang sungguh-sungguh dari pada pengikut yang pura-pura atau pengikut. Yesus tidak bertele-tele. Dia menyampaikan prinsipnya dengan jelas dan sederhana. Dia mencari pengikut yang berkomitmen, meskipun hanya sedikit. Juga Yesus menggunakan kata-kata yang lugas, tanpa basa-basi, tanpa iklan. Inilah yang dibutuhkan. Inilah cara dia menyeleksi orang-orang yang berkomitmen untuk mengikutinya. Yesus menegaskan 3 prinsip yang dapat kita gunakan untuk memperhitungkan dengan tepat harga mengikut dia dan menjadi muridnya yang setia. Mengikut Yesus berarti yang pertama menghargainya melebihi pribadi kita, hubungan pribadi kita. Menghargai hubungan kita dengan dia melebihi hubungan pribadi manapun. Pasal 14 ayat 26 berkata, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku.
Pada poin ini kita menemukan beberapa kontradiksi yang tampaknya terjadi antara pernyataan Yesus dan prinsip-prinsip Alkitab yang lain ya. Contohnya dia berkata dalam Musa berkata dalam Ulangan pasal 5 ayat 16 bahwa kasihilah atau hormatilah ayah ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Juga di Keluaran ya, di Dasatita itu. Juga di dalam 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 3 di sana diberitahukan bahwa Rasul Paulus menulis seorang pekerja harus mengelola keluarganya dengan baik. Sebaliknya bahwa Yesus berkata setiap orang yang mengikut aku harus membenci orang-orang dalam keluarganya sendiri ya. Nasihat bagi suami istri dalam tulisan Paulus di Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 25. Suami istri tunduk satu kepada yang lain dan saling mengasihi. Bagian ini bukanlah pernyataan harafiah seperti yang kita dengar. Yesus menggunakan pernyataan yang berat untuk menekankan pentingnya mengikuti. Seperti yang dikatakan oleh William Barclay, ya, seorang komentator Perjanjian Baru yang terkenal itu. Kita tidak menerima kata-kata Yesus ini dengan harafiah. Bahasa Timur Tengah selalu jelas bagi pikiran manusia. Ketika Yesus mengatakan kepada para pengikutnya untuk membenci orang-orang yang terdekat, maksudnya adalah tidak ada kasih dalam hidup kita yang dapat dibandingkan dengan kasih yang harus kita berikan kepada Allah. Kasih kita kepada Allah melebihi kasih manapun, sekalipun itu orang-orang yang terdekat dengan kita, keluarga kita, ayah ibu, suami istri, anak, laki-laki, anak perempuan, cucu, dan seterusnya. Saya pikir ini berbarengan dengan apa yang dikatakan oleh Matius di pasal 22 ayat 37 sampai 39. Dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, ayat 39. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini berarti bahwa dalam mengikut Yesus, kita dituntut untuk mengasihi Dia, mengasihi Allah di atas segalanya. Juga ini berarti bahwa dalam mengasihi Dia, kita harus menghargai orang lain seperti Yesus menghargai mereka, termasuk keluarga kita. Bagaimana kita dapat mengetahui seberapa besar Yesus menghargai orang lain? Tentunya salib Kristus itulah, kematiannya itulah yang menjelaskan semuanya. Karena Dia sangat mengasihi kita. Dia dengan penuh pengorbanan memberikan hidupnya untuk kita. Ini juga berarti bahwa kita harus melepaskan diri dari semua hubungan yang menjauhkan kita dari Dia. Istilah yang dipakai untuk melepaskan diri ini adalah kata membenci. Membenci bukan secara harafiah, melainkan tidak diikat, tidak digantung, tidak menjadi patokan bahwa keluarga kita lebih dari Tuhan bagi kita. Apakah kita memiliki hubungan yang bukannya mendekatkan kita kepada Allah, malah menjauhkan kita dari Dia? Apakah kita mengidolakan manusia dan menaruh Allah hanya sebagai bawahan orang itu? Apakah kita secara positif membawa kasih Allah kepada orang-orang terkasih kita yang belum mengenal kuasa dan kasih penyayang? Apakah kita menghargai Dia melebihi apapun di dunia ini?
termasuk orang-orang yang merupakan orang terkasih bagi kita. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah bahwa dalam mengikuti Yesus, kita menghargai hubungan kita dengan Dia melebihi keinginan pribadi. Ayat 27 mengatakan demikian. Dan barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Kalau dalam Lukas 26 tadi dicantumkan bahwa bahkan nyawanya sendiri, ya, dia katakan jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, dan anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid. Yesus memberitahu para pengikutnya bahwa untuk menjadi muridnya, mereka harus rela mengorbankan bahkan keinginan pribadi yang paling besar. Ya, bahkan ini seorang penulis namanya Charles Swindoll, ya, mungkin Bapak Ibu pernah banyak di awal-awal saya di sekolah Alkitab, buku Charles Swindoll sangat populer menjadi bacaan sehari-hari kita. Dalam ayat 27 ini, Yesus melukiskan gambaran yang familiar, gambaran yang biasa dalam benak orang-orang Palestina yang dikuasai Romawi. Saat mereka mendengarkan narasi dari Yesus, mereka pasti merasa ngeri. Charles Swindoll menafsirkan, para penjahat berjalan tertati-tati menuju tempat eksekusi mereka, memikul salib yang akan mereka derita di pundak. Yesus memperhadapkan para pendengarnya pada kenyataan seperti ini. Bahwa mengikut Dia berarti bisa saja mengorbankan nyawa secara harfiah. Dan Dia tidak menawarkan bantalan untuk bahu yang sakit dari tekanan salib. Juga Yesus tidak memberikan anestesi atau pemati rasa, obat bius untuk rasa sakit dari tusukan. Tentu saja orang-orang ini pasti menyadari, para pendengarnya waktu itu, dampak yang lebih besar ketika mereka melihat Dia menapaki jalan salib daripada hanya mendengar Dia mengatakannya. 1 Petrus 2 ayat 21. Surat yang sangat terkenal ditulis oleh Rasul yang sangat dekat dengan Yesus. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejak. Hal yang sama dituliskan oleh Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan batinmu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan sempurna. Ibadah yang sejati, ibadah yang hidup, itulah kehidupan yang mengikuti Yesus sepanjang hidup kita. Memikul salib berarti kita menempuh jalan yang setiap langkahnya mengarah kepada kematian bagi keegoisan dan sifat mementingkan diri sendiri dalam diri.
Ini juga berarti bahwa semua rencana pribadi kita untuk keluarga, anak-anak, ambisi dan aspirasi kita, keputusan dalam memilih karir atau pasangan hidup haruslah yang menyenangkan. Karena kita tahu Dia selalu menginginkan yang terbaik setiap kita. Ada sebuah kisah bahwa di suatu tempat di tengah pemakaman Kristen terdapat sebuah patung yang tidak biasa di antara ribuan batu nisan dan batu. Itu bukanlah patung seorang pria atau wanita atau malaikat, bahkan juga bukan patung Yesus atau Maria atau santo atau salah satu cantik, melainkan patung seekor anjing. Kisahnya, salah satu orang yang dimakamkan di pemakaman itu memiliki seekor anjing yang sangat setia dan loyal. Ketika tuannya meninggal, anjing itu mengikuti prosesi pemakaman dari rumahnya menuju ke kubur itu. Setelah semua orang pulang, anjing itu tetap di sana. Anjing itu menolak untuk pulang sampai ia mati di sana. Keluarga dari bapak almarhum yang pemilik anjing yang sudah meninggal itu membangun sebuah patung di sebelah tuannya itu untuk mengenang anjing itu. Anjing yang telah menunjukkan kesetiaan yang luar biasa. Ini merupakan kisah yang mengharukan tentunya. Seekor anjing dengan kesetiaannya kepada tuannya hingga saat ini. Jika anjing ini mampu memberikan kesetiaan dan pengabdian tanpa memperdulikan keinginan pribadinya, betapa lebihnya manusia seperti Anda dan saya yang diciptakan menurut gambar dan ditebus oleh darahnya melalui kematian dan pengorbanan di kayu salib. Bagaimana mungkin kita tidak mampu lebih setia daripada anjing? Jika kita ingin menyerahkan hidup kita kepada Kristus sebagai murid-murid Kristus yang sejati, kita harus mengatakan tidak kepada kehendak diri sendiri, tujuan yang kita tentukan sendiri, dan keinginan egois. Mungkin kita berpikir memang berat mengikuti Yesus, ya, kita tidak punya keinginan pribadi. Tetapi saya juga mengetahui dan menyadari bahwa justru kalau kita hanya menekankan keinginan pribadi kita dan tidak mementingkan keinginan pribadi, disitulah kita tidak memenuhi diri kita sebagai seorang pribadi. Kita hanya menemukan diri kita sebagai pribadi yang sempurna. Artinya memenuhi rencana Tuhan bagi hidup apabila kita menyerahkan hidup kita, menyerahkan keinginan-keinginan kita kepada Dia yang punya rencana dalam menciptakan dan membawa kita ke dalam dunia. Disitulah kepenuhan. Disitulah juga kebahagiaan yang sejati. Kita ingin menjadi pengikut Yesus yang sejati. Kita ingin juga memperoleh kebahagiaan dalam rencananya, membawa kita ke dalam dunia. Maka keinginan pribadi kita serahkan. Hubungan kita dengan Dia jauh lebih dekat daripada keinginan pribadi kita. Prinsip yang ketiga,
menghargai harta benda lebih dari harta pribadi kita. Lukas pasal 14 ayat 33 berkata begitu. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi. Materi dan harta duniawi tidak selalu buruk tentunya, ya. Kita cari, ya, perlu. Bahkan Alkitab mencatat bahwa Abraham, bapak orang beriman dan bapak bangsa-bangsa itu diberkati luar biasa sehingga dia dapat menjadi bagi-bagi. Sayangnya terkadang sering kali harta benda telah menguasai kita. Sekalipun mungkin kita berpikir akan kita menggunakan harta benda kita untuk pelayanan. Sering begitu. Kita kerja mati-matian supaya kita bisa gunakan uang untuk pelayanan. Kita menabung mati-matian supaya kita menggunakan uang untuk pelayanan. Ada teknik paling jitu dan umum untuk menangkap seekor monyet. Agar Anda dapat dengan mudah menangkap monyet yang cepat dan lincah itu, Anda harus mengambil sebuah kelapa yang hijau dan besar, membuat lubang di salah satu ujung kelapa itu cukup besar, tapi hanya untuk tangan kecil si monyet bisa masuk. Kemudian letakkan pisang atau apapun yang akan menarik minat monyet di dalamnya. Setelah itu, biarkan kelapa itu tergeletak di tempat-tempat yang biasa dilalui atau dikunjungi monyet. Tidak lama, Anda akan melihat monyet melompat-lompat ketakutan setelah menemukan tangannya mencengkram barang yang di dalam kelapa itu, tetapi tidak bisa menarik tangan itu keluar. Anda akan dapat menangkap monyet itu tanpa. Keajaiban yang Anda lihat adalah monyet itu tidak mau melepaskan barang di genggamannya dalam kelapa. Semakin tangannya mencengkram barang itu, semakin mudah menangkapnya. Tetapi monyet menyadari untuk melepaskan barang tersebut, dia akan dengan mudah bebas melarikan diri. Dan Anda tidak bisa menangkapnya. Sama halnya materi benda yang kita miliki. Semua itu hanyalah alat untuk melayani Tuhan dan bukan sebaliknya. Namun, terkadang sulit bagi orang Kristen untuk melihat dirinya melayani dengan benar untuk kemuliaan Tuhan. Seperti monyet tadi, materi dan harta bendanya menjadikannya haram. Ingatlah bahwa kita semua diberkati sehingga kita dapat memberkati orang lain. Tetapi jika berkat itu tidak digunakan sesuai tujuannya, bukan lagi kita yang memiliki harta itu, melainkan harta itulah yang memiliki dan mengendalikan kita. Seperti monyet tidak mau melepaskan genggamannya. Apa yang diinginkan itu dipegang kuat-kuat tanpa sadar bahwa itu mengorbankan dirinya sendiri. Harta duniawi apa yang kita miliki, Bapak Ibu? Mungkin kita butuh melakukan inventarisasi ya, yang sederhana dan penuh pemikiran pertimbangan
Inventaris berarti ini milik saya, ini milik siapa. Kalau Anda, Bapak Ibu kerja di kantor, pakai barang-barang kantor, biasanya ditulisin barang-barang itu inventaris, inventaris. Semua barang di kantor saya tertulis demikian. Mengingatkan saya bahwa barang ini saya pinjam. Saya tidak punya hak untuk membawanya ke rumah saya. Saya menjaga dengan baik, tanggung jawab, karena ada waktunya. Bukan lagi saya pemiliknya. Ketika saya digantikan di kantor itu, akan menjadi alat untuk dipakai orang. Demikian pula harta kita miliki. Itu hanya inventaris. Ya. Saya tahu bahwa orang-orang kingdom itu banyak yang kaya raya, ya mungkin ada juga ya, puji Tuhan. Namun kita perlu inventarisasi ya. Apakah kita memiliki sejumlah besar uang yang disimpan di bank, deposito, mobil baru, rumah baru? Mari kita lihat. Kita menggunakan semua itu untuk keperluan selama kita dipercaya untuk memakainya. Ada waktunya di mana kita tinggalkan atau diambil dari itu saja, dua kemungkinan. Kita tinggalkan barang-barang itu, harta itu, atau diambil dari kita. Menyedihkan tentang kisah yang kita dengar dari medsos ya, bahwa berapa 28 miliar uang dari saudara-saudara jemaat, salah satu jemaat sebuah gereja, maksudnya untuk investasi, tapi kemudian dibawa lari oleh orang yang menipu. Kasihan, katanya sudah ketangkap orang itu. Ya semoga. Saya yakin bahwa Bapak Ibu yang memiliki uang-uang itu sangat berharap akan ada income yang lebih. Karena kalau tidak salah, bunga yang dijanjikan itu 2 atau hampir 3 kali lipat dari bunga biasa yang orang dapat dari bank. Ya, kita kembali ke kita bahwa apa yang kita pikirkan tentang apa yang ada di tangan kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menginventarisasi apa yang ada pada kita, harta yang dipercayakan kepada kita. Jadi seorang pengikut Kristus sejati akan menghargai ketaatan, kesetiaan, dan pengabdiannya melalui semua hubungan pribadi dengan keluarganya. Akan menghargai melebihi keinginan pribadi, apa yang menyenangkan. Dan juga akan menghargai hubungannya dengan melebihi harta benda pribadinya. Ya, menjadi pengikut Kristus menuntut pengorbanan yang besar. Dan kita harus bersedia menaati dan mengejarnya. Mungkin saja nyawa kita dituntut untuk pengorbanan itu. Markus pasal 10 ayat 29 sampai 31 akan saya bacakan kepada kita sebagai penutup dari renungan ini.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, atau saudaranya perempuan, ibunya, bapaknya, anaknya, anak-anaknya, atau ladangnya. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang tetap. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ini karena mengikut Yesus berarti menghargainya melebihi apapun. Hubungan pribadi kita, keinginan pribadi kita, harta benda pribadi kita. Semoga kita semua didapati sebagai pengikut sejati setia dari Yesus Kristus. Segala kemuliaan bagi Allah. Amin. Untuk hari ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih karena kami sudah menjadi pengikut-Mu. Engkau yang memanggil kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi pengikut-Mu, menjadi pelayan-pelayan. Kami bersyukur. Bukan karena kelayakan kami, bukan karena kebaikan kami, bukan karena kemampuan kami. Semua karena kasih setia-Mu, kasih karunia-Mu kepada kami. Engkau memanggil kami untuk mendapatkan keselamatan di dalam Engkau, dan lebih dari itu, Engkau memperlengkapi kami untuk ikut serta dalam pembangunan kerajaan Allah. Ikut, turut meneruskan amanat Allah. Kami bersyukur. Tolonglah kami ketika pencobaan datang. Baik dalam hubungan pribadi kami, hubungan dengan harta benda yang kami miliki. Tuhan Yesus, tolong kami untuk menaruh Engkau di tempat yang sesungguhnya. Engkaulah yang terutama dan yang pertama dalam hidup kami. Semua yang lain datang kemudian harus ditaruh di bawah kaki salib. Begitu juga diri kami sendiri. Tolong kami ya Tuhan. Kami ingin terus berkarya dalam kerajaan. Kami ingin terus mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Namun kami membutuhkan-Mu, Roh Kudus, pimpin dan tolong kami. Bahwa hati kami lebih dekat kepadamu, mengasihi Engkau lebih dari apapun. Dengan demikian, Engkau bisa memberikan sebagai alat-Mu yang ampuh, di tangan-Mu yang penuh kasih dan penuh kuasa. Tolong kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan memohon doa ini. Kami orang-orang percaya berkata, amin. Terima kasih.